Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Baiduri dengan NIM 19042181. Pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini, saya akan menjelaskan tentang model pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu model partisipatif. Tujuan dari penggunaan model partisipatif adalah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan atau pengembangan proyek sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang masalah yang dihadapi dan mencapai hasil yang lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu model Community Participatory Based Research atau CPBR. CPBR atau model Community Participatory Based Research adalah pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam tahap proses penelitian, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian hingga analisis dan diseminasi hasil. Selanjutnya, Community Development. Model Community Development merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat secara holistik. Model ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat partisipatif aktif dan pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, model Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah suatu pendekatan partisipatif yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Metode ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, masalah, dan potensi di daerah pedesaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah mereka. Selanjutnya yaitu model Participatory Budgeting. Model Participatory Budgeting adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Melalui model ini, masyarakat berkontribusi dalam menentukan prioritas pengeluaran publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selanjutnya, model ekonomi berbasis masyarakat adalah pendekatan ekonomi yang menekankan partisipatif aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya. Model ini didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu model Asset Based Community Development adalah pendekatan pembangunan komunitas yang berfokus pada pengenalan, mobilisasi, dan pemberdayaan aset yang ada di dalam komunitas. ABCD memandang setiap individu dan kelompok dalam komunitas memiliki keahlian, sumber daya, dan potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selanjutnya, model pemberdayaan kesehatan. Model pemberdayaan kesehatan merupakan pendekatan yang digunakan untuk komunitas dan lembaga terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program kesehatan. Selanjutnya, model pemberdayaan politik masyarakat adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan kesadaran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Model ini berfokus pada pemberdayaan individu dan kelompok masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam politik. Selanjutnya, model advokasi dan kebijakan, yaitu adalah pendekatan strategis yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendukung perubahan sosial. Selanjutnya, model pendekatan berbasis teknologi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan banyak lagi. Selanjutnya, model pendekatan berbasis hak, yaitu sebuah model yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan, baik dalam konteks hukum, politik, sosial, maupun ekonomi. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Selanjutnya, model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar adalah
suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, air bersih, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan keselamatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya yaitu model pendidikan dan pelatihan. Model pendidikan dan pelatihan adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Terdapat berbagai macam model yang telah dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan membantu individu mencapai tujuan pendidikan atau pelatihan mereka. Selanjutnya, model sustainable adalah pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip dasar model ini meliputi penggunaan sumber daya yang terbatas dengan bijak, pemerataan akses dan kesejahteraan, serta konservasi lingkungan alam untuk generasi saat ini dan masa depan. Selanjutnya, model pemberdayaan perempuan. Model pemberdayaan perempuan adalah pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, partisipasi, dan pengaruh perempuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.